Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Abadiah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2540411322 pada hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Plus Al Asriah Nurul Iman Parung Bogor dengan materi menebarkan Islam secara santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Andina. Ya, silakan maju. Doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya absen dulu ya. Amina, Iya. Andini, Iya. Aryani, saya nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebagai tanda kita cinta kepada negara kita. Silakan berdiri. Indonesia tanah di sana Bismillahirrahmanirrahim. Hafallah biha bi'ulumi fidbarin. Amin. Di sini sekarang mengenai tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Apa sih khutbah itu? Kalian pernah tahu nggak khutbah? Pernah. Biasanya kalian dengerin khutbah itu di mana? Khutbah Jumat. Kalian tahu Jumat? Oh. Khutbah itu Idul Fitri. Kemudian ada lagi? Istisqa. Ada lagi? Wukuf. Nah, jadi yang kita kerjakan itu ada di selain sholat Jumat. Selainnya kita bisa mendengarkan. Itu hukumnya kira-kira wajib atau sunnah? Ayo, wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Mubah. Wajib. Di sini wajib ya, wajib. Karena apa? Kenapa khutbah itu wajib? Karena itu bagian dari rukun sholat. Rukun sholat bukan hanya sholat Jumat. Sholat apa? Sholat Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, wukuf. Ada pada ngantuk nih, coba SBC-nya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, siang, sore, pagi, malam, siang. Oke. Saya berikan video. Saya mau nanti kalian disimak kemudian dipresentasikan apa maksud dari video ini. Bukan ini deh.
Siapa yang mau presentasi dulu? Ya, silakan. Kelompok 4. Maju ke sini. Ini mereview tentang dakwah sunnah jadi sunnah kalijaga adalah salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membagikan sunnah usia yang pertama. Saya yang senang kali. Jadi kita tuh mau ngejelasin tentang video yang tadi tentang Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu dia sedang mengadakan perkumpulan dengan mengajarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode wayang kulit. Nah, dia berunding nih sama sunan-sunan lainnya, tapi Sunan Giri itu tidak menyetujui rencananya Sunan Kalijaga dalam menyebarkan ajaran Islam ini, karena menurut Sunan Giri ini wayang itu merupakan hal yang haram karena bentuknya tuh dengan menyerupai manusia. Nah, jadi gimana ya caranya buat si Sunan Kalijaga ini bisa berhasil menyebarkan metode ajaran Islam ini dengan si wayang ini. Jadi si Sunan Kalijaga ini berunding lagi. Jadi dia berusaha buat supaya si wayang ini beda dengan menyerupai bentuk manusia. Dengan cara dia memanjangkan bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, dan juga bentuk tangannya ini. Terus, jadi apa yang kita cipta itu tidak boleh sama seperti apa yang Allah ciptakan. mana kita pulang pada Ya. Nah, terus Sunan Kalijaga juga meyakinkan kepada warganya ketika mereka tuh udah kumpul semua kan waktu Sunan Kalijaga tuh lagi nayangin wayang itu kan. Terus Sunan Kalijaga meyakinkan kepada warganya bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang khutbah ya. Khutbah sendiri berasal dari kata khotbah, yaktubu, dan khutbatan yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, dan khusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat dan khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Manfaat dari khutbah itu ada banyak ya. Yang pertama itu mengingatkan sesama dari penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan, membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus, dan yang terakhir itu memberi pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Dan dakwah itu menurut istilah berasal dari kata da'a, yada'u, dan dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Kalau tabligh itu menurut istilah adalah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, ini kita mau ada sesi tanya jawab ya. Nih, menurut kalian apa pendapat Sunan Giri saat mendengar rencana Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam? Saya menentangnya karena wayang itu menurutnya haram. Wayang kenapa? Jadi kita harus
menyembah salah. Kita harus menyembah begitu. Menyembah Allah dan mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarin. Ada belajar. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kalian hebat, keren. Artinya kalian sudah bisa memahami penuh tentang tabligh, dakwah dan tinggal prakteknya nih. Prakteknya nih yang sulit nih. Emang dakwah harus dakwah, enggak kan? Dakwah kan tidak harus dengan lisan. Kalian berpakaian rapi, kalian berbudi baik yang bagus. Terus teman kalian, itu anak baik banget, itu banget sih, santun banget. Itu kan juga bagian dari dakwah. Ya. Jadi dakwah itu bukan harus berdiri di podium, pakai surban, ceramah, bukan. Ya. Dakwah itu boleh, apalagi dengan sosmed itu boleh banget. Kesimpulannya apa? Nah, ikutilah apa yang nanti kita dakwakan, kita sampaikan, kita mengikuti ajaran Rasulullah. Tidak mengoyok-ngoyok, artinya ayo dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Diajak nih, dengan kebahagiaan, dengan senyum. Oke? Katanya boleh dong kita nyampein apa dengan cara itu. Kira-kira ada nggak tuh? Nggak Ada nggak dalam model kayak gitu? Nggak ada. Siapa yang mau ikut? Malah takut. Iya, nggak jadi masuk Islam. Malah kok Islam? Islam apa ini? Dipertanyakan. Iya. Udah ya? Berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri dengan hamdalah. Ikrona doa jamaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.